Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozi Alfani. Nama saya Ridwan Septiawan. Di sini kami akan menjelaskan pembuatan SPK untuk penerimaan karyawan baru pada PT XYX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman, nama saya Rozi Alfani. Saya hari ini bakal menjelaskan gitu ya, gimana sih fase-fase dalam mengambil keputusan gitu ya, menurut Simon. Jadi menurut Simon itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap intelijen. Jadi apa sih tahap intelijen itu? Tahap intelijen itu adalah tahap kita menelusuri dan mendeteksi dari ruang lingkup problematika secara proses penalaran masalah. Nah, tahap intelijen ini mengidentifikasi ruang lingkup prosedur data apa saja sih yang diperoleh. Misalkan studi kasus pada PT XYX gitu ya. Yang pertama kita mengidentifikasi jabatan yang kosong beserta jumlah karyawan. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Di antaranya pada seleksi penerimaan karyawan baru masih menggunakan cara manual atau yang belum terintegrasi oleh sistem sehingga menginginkan adanya kesalahan dalam proses penginputan nilai. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi persyaratan dan prosedur yang digunakan dalam penentuan penerimaan pegawai baru. Misalnya syarat yang digunakan ada 3 misalkan ya. Memenuhi syarat administrasi, ada syarat tertulis, ada juga syarat tes wawancara. Nah, yang kedua adalah tahap desain atau perencanaan masalah. Jadi tahap desain ini adalah suatu proses pemilihan berbagai alternatif yang sudah dilakukan di tahap desain, kemudian hasil pemilihan ini akan diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah menentukan kriteria dan pembobotan terhadap kriteria yang ada. Yang kedua di proses ini adalah pembobotan karyawan yang layak diterima dengan melalui proses beberapa tahapan seleksi sebagai berikut gitu ya. Misalkan kita ambil contoh 3. Seleksi pertama seleksi administrasi dengan bobot 10%. Yang kedua adalah tes tertulis dengan bobotnya misalkan 60%. Yang ketiga adalah tes wawancara dengan bobot 30%. Nah, di proses ini perhitungan matematikanya menggunakan metode komputasi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tahapan choice atau pemilihan tindakan. Tahapan ini merupakan proses penerapan tindakan dalam pengambilan keputusan atau proses pelaksanaan tindakan. Yang pertama adalah menerapkan model matematis dengan menggunakan mode komputasi dalam pemodelan SPK, entah itu menggunakan SAW, WP, atau metode yang relevan dengan permasalahan yang dihadapin. Ya, juga akan dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu HRD dalam mengelola data penerimaan pegawai baru. Juga metode ini adalah pengembangan sistem meliputi analisis sistem, perencanaan sistem, dan implementasi sistem. Kemudian tahap 4 gitu ya. Yaitu adalah tahap implementasi. Tahap inilah tahap yang dimana kita mengimplementasikan sebuah keputusan gitu ya. Tahapan pelaksanaan tindakan, metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode sistem additive weighting gitu ya, karena dapat menentukan nilai bobot untuk setiap kriteria. Pada tahapan seleksi menggunakan sistem gugur, lalu dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan diseleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif gitu. Alternatif yang dimaksud di sini yaitu diterima sebagai pegawai baru yang memiliki kriteria yang telah ditentukan penerapan hasil oleh pimpinan dengan membuat surat keputusan kepegawaian. Jadi jawaban nomor 1 kita bisa simpulin nih bahwa berapa banyak pegawai yang dibutuhkan itu tergantung dari perusahaan yang membutuhkan pegawai baru itu sendiri. Kayak misalkan jumlahnya, posisi yang dibutuhkan apa aja. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Septiawan. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu berapa karyawan yang layak diterima pada perusahaan PT XYX. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan menggunakan studi kasus. Pada suatu perusahaan membutuhkan pegawai 7 orang untuk posisi pengepakan produk. Untuk pendaftaran sudah mencapai 20 orang. Maka akan dilakukan alternatif, yaitu proses seleksi karyawan baru dengan menggunakan metode SAW, Simple Additive Weighting, dikenal sebagai istilah metode penjumlahan yang terbobot. Konsep dasarnya yaitu
mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Inilah rumusnya. Berdasarkan hasil analisa sesuai kriteria yang ditentukan, ada 3 kriteria, yaitu administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Dari setiap kriteria memiliki bobot. Yang pertama, administrasi bobotnya 10%, tes tertulis bobotnya 60%, dan yang terakhir pada tes wawancara bobotnya 30%. Dari setiap kriteria tersebut akan ditentukan nilai bobot-bobotnya. Pada seleksi administrasi dengan bobot 10%, dengan keterangan memenuhi syarat, nilai bobotnya yaitu 100. Tidak memenuhi syarat, nilainya 0. Yang kedua, tes tertulis dengan bobot 60%, keterangan memenuhi syarat, nilai bobotnya 60 sampai dengan 100. Dan jika tidak memenuhi syarat, nilainya kurang dari 60. Tahap yang terakhir itu tahap wawancara dengan bobot 30%, memenuhi syarat, nilai bobotnya 70 sampai dengan 100, dan jika tidak memenuhi syarat, nilainya kurang dari 70. Inilah contoh 20 calon pegawai yang sudah mendaftarkan diri, kemudian melakukan normalisasi yang sesuai dengan atribut setiap kriteria yang sudah ditentukan. Maka diperoleh R. Berikut adalah contoh penilaiannya dalam bentuk tabel. Pada tes administrasi diketahui yang tidak memenuhi syarat ada 5, maka tidak akan lanjut ke tahap berikutnya. Pada tes tertulis tersisa 15 calon pegawai hasil dari tes seleksi administrasi. Inilah daftar nama-nama yang sudah lolos pada tahap administrasi dan melanjutkan pada tes tertulis, dan sudah diketahui nilainya masing-masing. Dari hasil tes tertulis, terdapat 5 orang yang tidak memenuhi syarat karena nilainya kurang dari 60. Dan terakhir pada tes wawancara, pada tes ini tersisa 10 orang yang akan mengikuti seleksi tes wawancara, dan sudah diketahui nilainya sebagai berikut. Dari hasil tes seleksi wawancara, semuanya memenuhi syarat. Hasil akhir ini hasil dari keseluruhan tes yang mengikuti sampai akhir tes. Pada studi kasus ini, perusahaan membutuhkan hanya 7 orang, maka bisa diketahui dengan cara rankingan, normalisasi matriks. Yang pertama pada tes administrasi, R1 di sini merupakan nama dari calon karyawan baru. R1 sama dengan 100. Max 100 sama dengan 100 per 100 sama dengan 1. 100 di sini menunjukkan nilai dari hasil tes administrasi. Dan max 100 ini maksudnya nilai tiap kriteria yang menunjukkan nilai maksimal dari kriteria tersebut. Dikarenakan hasilnya 1, jadi tidak perlu ditulis normalisasi untuk tes administrasi. Pada tes tertulis, saya ambil sampel 1, R1 sama dengan 70 max 90 sama dengan 70 per 90. Nilai dari 70 ini menunjukkan hasil dari tes tertulis dari calon anggota R1, yaitu yang bernama Awaludin. Max 90 ini nilai tertinggi dari kriteria tes tertulis, sehingga kita dapat ketahui dan dapat dijumlahkan dari hasil tes tertulis tersebut, dan hasilnya 0,77. Begitupun berikutnya
Dan pada tahap terakhir tes wawancara. Saya juga mengambil satu sampel di sini, yaitu R1 dengan kasus yang sama, yaitu calon anggota yang bernama Awaludin. 77 ini menunjukkan hasil dari tes wawancara, dan maks yang 90 ini merupakan nilai maksimal kriteria, dan hasilnya yaitu 0,85. Dari persamaan normalisasi matriks diperoleh nilai R, yaitu sebagai berikut. Pada baris pertama ini menunjukkan nilai pada tahap tes administrasi yang telah dinormalisasi. Dan yang baris kedua ini nilai dari tes tertulis. Dan yang terakhir nilai dari tes wawancara. Setelah perhitungan selesai dan terbentuk nilai ternormalisasi, lalu membuat rankingan berdasarkan dari matriks ternormalisasi, nilai R dikalikan dengan nilai W, yaitu nilai dari bobot tiap kriteria. Perhitungannya sebagai berikut. V1 sama dengan 1 dikali 10. 1 di sini menunjukkan nilai yang sudah ternormalisasi dikalikan dengan bobot tes administrasi, dan begitu pun seterusnya, dan dapat diketahui hasilnya sebagai berikut. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai tiap alternatif, dan nilai yang paling tinggi dipilih sebagai pegawai. Dalam hasil nilai dibutuhkan pengurutan angka dari terbesar ke yang terkecil guna untuk mempermudah pemilihan. Inilah hasil penilaian dalam bentuk tabel. Dan dari hasil tersebut kita dapat mengetahui siapa yang layak diterima dan siapa yang tidak layak diterima. Hasil akil karyawan baru yang diterima ada 7 orang. Berikut daftar nama-nama yang diterima sebagai karyawan baru pada PT XYX. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nah, tadi kita udah jelasin tentang tahapan-tahapan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, mungkin cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, terima kasih teman-teman yang udah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.